как бывает, я вновь проиграл сам себя, предавая. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun alam gaib. Apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Ingat, dimanapun Anda membeli azimatnya, Mbak Wira sediakan edukasinya, dan edukasi ini sifatnya gratis. Bagi teman-teman yang ingin gabung di komunitas Padepokan Sengkelat, boleh ya, gratis, caranya mudah. Silahkan tinggal klik aja link yang ada di kolom deskripsi. Apa sih benefit atau keuntungan dengan gabung di Padepokan Sengkelat? Yang pertama, kita akan banyak diskusi, kita akan banyak komunikasi, kita akan banyak ngobrol hal-hal tentang spiritual dan supranatural, utamanya memaksimalkan tuah dari benda-benda atau azimat-azimat berkodam. Yang kedua, yaitu akan ada banyak promo ya. Bagi teman-teman yang suka promo, silahkan, karena promo setiap hari ada di dalam komunitas dan seringkali tidak Mbak Wira share di sosial media lainnya. Baik teman-teman semua, hari ini yaitu hari Minggu ya, 26 Maret 2023 jam 17.40 WIB. Kita ada klien nomor 1182 yang menerawangkan minyak lagi-lagi. Ya, lagi-lagi. Kalau tadi kita sudah membahas ya tentang sebuah cincin yang diritual sendiri oleh klien yang menerawangkan. Kemudian kali ini klien nomor 118 ini juga 1182 juga demikian. Beliau meritualkan sendiri minyak, yang kemudian minyak itu diterawangkan Mbak Wira. Jadi dua klien hari ini semuanya adalah ritual sendiri. Memang banyak ya praktisi-praktisi yang mengecekkan benda hasil ritualnya ke Mbak Wira, dan Mbak Wira sampaikan apa adanya ya. Karena dimanapun Anda membeli azimatnya, selalu Mbak Wira sediakan edukasinya, dan edukasi ini gratis. Baik teman-teman semua, benda ini ya Mbak Wira cek dengan beberapa metode. Yang pertama yaitu metode vibrasi energi seperti biasa. Kenapa kok metode vibrasi energi? Karena memang adanya tuah dalam suatu benda bertuah itu karena kandungan energi yang ada di dalamnya. Nah, kandungan energi itu bisa dicek dengan vibrasi energi. Prinsipnya sama seperti garpu tala. Kalau sefrekuensi maka dia akan getar, kan kayak gitu. Nah, energi ini sendiri ada 3 macam. Yang pertama yaitu energi dari alam semesta. Jadi energi ini berasal dari alam, dan alam yang mengisinya ke dalam satu benda dalam rangka merubah karakter benda itu dari yang sebelumnya tidak bertuah jadi bertuah. Biasanya benda-benda yang mengandung energi alam ini kita sebut dengan mustika ya. Contohnya mustika lipan, mustika merah delima, mustika kul buntat, mustika rantai babi, dan seterusnya. Nah, untuk benda dari klien nomor 1182 ini ya jelas bukan mustika ya. Oh, ini minyak kok, minyak di ritual. Jadi untuk energi alamnya nggak ada. Ya, yang kedua yaitu energi dari manusia, dari praktisi yang meritualkan. Jadi memang manusia punya banyak cara untuk memasukkan energi ke dalam suatu benda dalam rangka merubah karakter dari benda itu dari yang sebelumnya tidak bertuah kemudian menjadi bertuah. Telah Mbak Wira bahas juga dalam terawangan sebelumnya bahwa bisa dengan metode injeksi energi. Jadi seorang praktisi akan menghimpun energi dalam jumlah besar sampai kuat, sampai padat, kemudian energi itu diinjekkan atau dimasukkan ke dalam benda. Itu juga bisa. Yang kedua adalah metode wirid. Jadi kita bacakan wirid sekian ribu kali, sekian ratus kali gitu ya, sekian puluh kali, dalam rangka apa? Mengalap barokah ya, mengharapkan berkah dari wirid yang kita baca, sehingga kemudian Tuhan berkenan memberikan keistimewaan pada minyak yang kita wiridkan. Atau kalau nggak gitu, bunyi-bunyian dari wirid atau mantra itu akan memvibrasi energi yang ada di alam, menggetarkan energi yang ada di alam, sehingga alam kemudian memasukkan gitu kan ya, energi yang muncul dari hasil wirid itu ke dalam benda yang dibacai, yang disuwuk gitu kan ya, sesuai dengan hajat niat dari si pembaca wirid. Nah, ada juga metode yang seperti itu. Jadi kalau ini dari klien nomor 1182 nampaknya yang kedua tadi. Jadi dibacakan japa mantra, doa-doa, sehingga kemudian alam merespon, memasukkan energinya yang muncul dari wirid tadi ke dalam minyak ini. Nah, kalau Mbak Wira rasakan energinya dingin dan menarik, ini punya karakter dingin dan menarik, ini adalah ciri dari energi-energi yang memiliki tuah pengasihan dan kewibawaan.
Jadi siapapun yang menggunakan minyak ini akan mudah untuk disenangi oleh orang lain karena auranya ya terombak, termodifikasi menjadi aura pengasihan. Jadi kalau orang menggunakan minyak ini gitu ya, karena minyaknya sendiri kan mengandung energi nih, maka energi itu akan masuk ya, meresap loh ke dalam orang yang menggunakan si minyak, kemudian memancing, menstimulus, men-trigger aura dari orang tersebut agar lebih berwarna biru, lebih mengandung unsur pengasihan dan kewibawaan kayak gitu. Itu karakter dari energi yang muncul. Nah, energi ini kan bukan makhluk nih, maka nggak ada asal usia dan jenis kelamin. Tapi bisa kita skalakan, kalau dari 1 sampai 100 kira-kira ada di level energi 80 ya. Ya cukup bagus gitu ya. Bahasanya cukup bagus. Tentu beda praktisi akan beda standar ya. Kenapa? Karena alat ukur energi itu nggak ada. Apalagi cuma ditunjukkan foto, sehingga energi ini adalah menurut persepsi dari masing-masing praktisi. Energinya aktif dan positif gitu ya, siap pakai, jadi tinggal disemprotkan atau diolas oleh si pengguna minyak, maka tuah dari pengasihan dan kewibawaan itu sudah langsung berjalan dengan sendirinya kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah energi dari khodam, dari makhluk yang namanya khodam. Khodam adalah jin yang sudah ditundukkan dan diikat dengan perjanjian agar patuh, loyal, dan mau membantu hajat hidup manusia sesuai yang diperintahkan. Nah, untuk minyak dari klien nomor 1182 ini, kalau menurut Mbak Wira kok nggak ada khodamnya? Ya, nggak ada khodamnya. Jadi memang pure murni adalah energi saja. Apa sih kelebihan dari minyak yang mengandung energi? Jelas, tanpa pantangan, tanpa perawatan, namanya bukan makhluk. Jadi dia nggak akan punya kegemaran dan kebencian. Energi ya pokoknya dipegang, dipakai, maka dia akan aktif. Ya, kayak gitu, otomatis. Tanpa pantangan, tanpa perawatan, simple. Kemudian dia tidak akan terkena area-area cleansing, contohnya pageran-pageran praktisi, area-area yang membersihkan kodam secara otomatis ya, atau kalau kita pakai ke seorang ulama gitu, itu kita nggak akan kena imbasnya atau efeknya. Kenapa? Karena nggak ada kodamnya, dia murni pure energi saja. Nah, itu kelebihannya ya. Jadi ketika suatu minyak memberikan tuah kemudian tanpa kodam, hanya energi saja, itu juga punya beberapa kelebihan gitu loh ya. Jadi bukan berarti kalau tanpa kodam kemudian jelek, enggak, bagus. Guru Mbah Wira sendiri ya, Mbah Radit dari Melati Ronce, itu membuat minyak-minyak yang tanpa khodam, memang murni pure olah energi, itu bagus banget hasilnya ya, kayak gitu. Jadi jangan kemudian kita menyempitkan sudut pandang kita, kalau nggak berkhodam berarti jelek. Enggak juga ya. Itulah beberapa kelebihan energi. Jadi tanpa pantangan, tanpa perawatan, dia nggak akan terkena pageran orang lain, sehingga tidak akan hilang tuahnya ya. Kemudian bagi orang-orang yang seperti indigo atau mudah sakit, mudah terkena imbas dari makhluk halus ya, kalau suatu minyak itu berkodam, dia akan terimbas badannya. Tapi kalau nggak berkodam, hanya energi aktif saja, maka aman dipakai oleh orang-orang yang semacam itu. Jadi kelompok rentan pun bisa menggunakannya dengan aman. Itu kelebihannya. Ada anak kecil, orang sakit, kayak gitu nggak akan kerimbas. Kenapa? Karena tanpa kodam. Nah, ini Mbak Wira kupas dari sisi positifnya ya. Jadi memang minyak dari klien 1182 itu tanpa khodam, dan itulah beberapa hal atau beberapa sifat positif dari minyak-minyak yang tanpa khodam. Aman, nyaman sekali digunakan ya. Nah, kemudian untuk lebih memastikan apakah memang benar minyak ini tanpa khodam, Mbah Wira mengecek juga dengan metode berikutnya, namanya metode visualisasi. Apa itu? Yaitu suatu metode yang digunakan untuk mencari tanda-tanda visual atau kehadiran entitas dalam benda bertuah. Mbah Wira tidak mendapati penampakan apapun, tidak mendapati visual apapun, sehingga dari sini Mbah Wira yakin bahwa memang minyak ini tidak berkodam. Nah, Mbah Wira menggunakan metode yang berikutnya, yang terakhir ya, yaitu namanya metode injeksi energi. Jadi Mbah Wira menginjek nih benda ini dengan energi yang halus, yang bertujuan hanya untuk menarik kodamnya agar mau keluar. Ternyata benar nggak ada kodamnya, jadi nggak ada feedback apapun. Nah, kenapa toh kok Mbah Wira harus mendesain agar energi itu benar-benar halus, tidak merusak energi dari Anda yang meritualkan? Karena kalau energi itu nanti sifatnya kasar, memang benar kalau ada makhluknya cepat keluar, tapi akan merusak susunan energi yang sudah Anda bentuk dalam minyak ini, sehingga nanti bisa saja tuahnya terus hilang.
beberapa saat yang lalu ada juga klien yang begitu. Jadi dia meritualkan suatu minyak, kemudian tuahnya hilang. Jadi minyaknya udah bertuah aslinya, kemudian tuahnya hilang. Ya kemungkinan juga karena terkena energi yang merusak dari luar, sehingga akhirnya tuahnya hilang. Ya, dan itu ya menjadi pengalaman baru juga buat Mbak Wira. Mbak Wira nggak boleh asal nginjek energi, karena kalau asal nginjek energi awal yang sudah dibentuk oleh si peritual bisa rusak, bisa hilang. Apalagi kalau mohon maaf sekali apabila peritual itu masih belajar misalnya, otomatis kan sama yang pengalaman kan kalah toh. Nah kalau itu Mbak Wira asal aja injek energi, itu bisa rusak karakter energi yang sudah dia susun kayak gitu. Baik, itu teman-teman semua terawangan dari klien nomor 1182. Silahkan nanti boleh diberi tanggapan, apapun tanggapan Anda akan Mbak Wira screenshot untuk dijadikan testimoni bagi para pendengar channel Mbak Wira. Terima kasih, semoga apa yang Mbak Wira sampaikan bermanfaat gitu ya, memberikan dampak positif bagi Anda dan penikmat minyak-minyak buatan Anda. Terima kasih, selamat petang.